Sahabat Kompas.com, pernahkah terpikir kenapa persenjataan Israel seolah tidak ada habisnya? Padahal mereka berkonflik dengan beberapa musuh dari mulai Hamas, Houthi, Hizbullah, dan Iran. Namun militer Israel tak segan melakukan perang multifront. Sedangkan perang multifront sudah pasti membutuhkan logistik dan biaya yang banyak dan mahal. Apalagi Israel tak cuma mengandalkan serangan darat, tapi juga udara, termasuk pertahanan udara mereka yang diakui sebagai salah satu yang tercanggih di dunia. Lalu apa saja senjata yang dimiliki Israel? Dari mana saja senjata itu berasal? Dan kenapa senjata Israel seolah tak ada habisnya? Berbicara soal militer Israel, maka kita merujuk pada Israel Defense Force atau IDF yang merupakan semua kekuatan militer Israel, mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada 2022, IDF memiliki 169.500 pasukan aktif dan 465.000 personel cadangan. Lalu apa saja jenis senjata yang dimiliki IDF dan dari mana saja sumber pasokannya? Menurut International Institute for Strategic Studies tahun 2023, IDF memiliki pasokan persenjataan dan kendaraan militer, antara lain ada 615 kendaraan tempur infanteri berat, kemudian 2022 tank tempur sedang atau utama, lalu 345 pesawat tempur yang terdiri dari 196 berjenis F-16, 83 berjenis F-15, dan 36 berjenis F-35. Selanjutnya, IDF memiliki 142 helikopter, termasuk 43 helikopter serbu Apache dan 5 kapal selam. Kemudian 10 baterai kubah besi atau Iron Dome yang masing-masing bisa mendeteksi serta menyerang roket hingga jarak 64 km dan dapat melindungi area seluas 593 km persegi. Soal pertahanan udara, Israel juga masih memiliki Arrow, David's Sling, serta yang terbaru adalah Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD bikinan Amerika. Pasukan Israel juga mempunyai 49 armada patroli pesisir serta beberapa jenis misil basis darat. Lalu dari mana saja sumber semua senjata itu? Soal sumber persenjataan Tel Aviv bisa dibagi menjadi dua, yakni dari industri pertahanan dalam negeri serta impor senjata luar negeri. Israel dilaporkan memiliki industri pertahanan mumpuni. Industri pertahanan Israel ini mampu meningkatkan produksi dalam waktu singkat jika terjadi peningkatan pertempuran. Bahkan 3 perusahaan senjata Israel masuk dalam 100 produsen senjata terbesar dunia. Ketiganya adalah Elbit System yang produksi amunisi dan artileri, Israel Aerospace Industries yang produksi pesawat tak berawak, dan Rafael yang membuat sistem pertahanan udara. Adapun Rafael dan Israel Aerospace Industries berkolaborasi untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal Iron Dome. Perusahaan-perusahaan senjata Israel ini dibantu oleh Amerika Serikat selama proses pengembangannya, dengan sekitar setengah komponen Iron Dome dibuat di Amerika Serikat. Sementara untuk impor senjata terdapat 4 negara yang menjadi pengimpor senjata terbesar Israel. Pertama tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Amerika Serikat sendiri. Berdasarkan riset dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, Amerika Serikat telah menyumbang 69% senjata konvensional utama Israel dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Setiap tahunnya Amerika Serikat juga rutin memberikan bantuan militer sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 62 triliun rupiah. Dana itu digunakan Israel untuk membeli 75 pesawat F-35 dan 30 diantaranya sudah dikirimkan ke Tel Aviv. Sementara itu, sebagian dana lainnya disisihkan untuk mendanai program pertahanan rudal seperti Iron Dome, Arrow, dan David's Sling. Setelah Amerika Serikat, ada Jerman yang menjadi penyumbang dari 30% senjata milik Israel sejak tahun 2019 hingga 2023. Seperti diketahui, Kanselir Jerman Olaf Scholz merupakan salah satu pendukung setia Israel
meski belakangan sikapnya mulai melunak karena kekerasan yang dilakukan Israel. Namun hal itu tidak mengaburkan fakta bahwa Jerman telah melakukan impor senjata ke Israel senilai 351 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Dalam perkembangan terbaru, Israel telah menandatangani sebuah dokumen yang melarang penggunaan senjata buatan Jerman untuk genosida pada Oktober 2024 ini. Usut punya usut, penandatanganan dokumen ini merupakan salah satu syarat yang dibebankan pada Israel agar pengiriman senjata dari Jerman dapat dilanjutkan. Setelah Amerika Serikat dan Jerman, ada Italia yang menjadi negara pemasok senjata Israel terbesar ketiga. Kebanyakan senjata yang dikirim Italia untuk Israel berupa helikopter dan artileri angkatan laut. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, 0,9% impor senjata Israel berasal dari Italia. Contohnya pada tahun 2023 saja, penjualan senjata dan amunisi Italia ke Israel mencapai 14,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 242 miliar rupiah. Selain tiga negara di atas, ada juga Inggris. Pada tahun 2022, pemerintah Inggris sudah mengekspor senjata ke Israel senilai 53 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 866 miliar rupiah. Kebanyakan produk militer yang diekspor Inggris ke Israel adalah komponen-komponen pesawat tempur buatan Amerika Serikat. Israel punya dukungan senjata yang kuat baik di dalam maupun luar negeri. Mereka punya perusahaan penyedia senjata kelas Wahid yang masuk dalam 100 perusahaan senjata terbaik di dunia. Selain itu, Israel juga mendapat pasokan senjata dari beberapa negara besar, termasuk tentu saja Amerika Serikat yang sangat jor-joran membantu Tel Aviv. Meskipun di lain sisi dukungan ini banyak dikritik lantaran tindakan IDF yang dianggap oleh dunia internasional tidak memperhatikan kepentingan warga sipil hingga dicap melakukan genosida. Saksikan perkembangan terkini soal konflik di Timur Tengah hanya di kanal YouTube Kompas.com.